Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar matematika. Berjumpa lagi dengan saya Pak Abdur di Rohim Math Channel. Pada video kali ini kita akan membahas soal latihan pada bab persamaan lingkaran. Nah, tadi di awal kalian sudah melihat ya review materi persamaan lingkaran seperti apa sampai dengan akhir. Nah, kita langsung aja ke latihan soal yang pertama. Persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dan jari-jari 2 akar 3 adalah. Oke, baik. Kita melihat di sini persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya kalau misalkan pusatnya 0,0, persamaannya yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kalau kita tahu pada soal ini adalah r ya. Nah, ini r-nya teman-teman. Nah, sehingga bisa kita langsung substitusi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2 akar 3 kuadrat. Nah, semoga sampai sini masih paham. Kita lanjutin x kuadrat plus y kuadrat sama dengan, nah, 2 akar 3 kuadrat. Bagi teman-teman yang masih bingung gimana sih cara kuadratinnya, di sini kan ada 2 ya, 2 pangkat 2 itu kan 4 ya kan, 2 kuadrat. Kemudian akar 3 dikuadratin lagi, akarnya hilang jadi 3. Nah, sehingga hasilnya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 12. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Persamaan lingkaran dengan pusat min 1,2 dan jari-jari 3 akar 2 adalah. Nah, kalau tadi adalah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0, sekarang A, B ya. Kita ingat kalau misalkan persamaan lingkaran adalah x kuadrat kita ingat persamaan lingkarannya yaitu x min a kuadrat ya, apalagi plus y min b, oke, sama dengan r kuadrat. Nah, pusatnya yang mana? Oke, kita lihat di soal, ini a nya, ini b nya dong ya kan. Nah, kemudian r nya yang mana? R nya yang ini. Oke, ini r nya ya. Nah, sehingga kita substitusi langsung x min, oke, A-nya berapa? Min 1. Nah, ini teman-teman yang suka banyak siswa salah itu adalah langsung mensubstitusi tanpa tahu kalau A-nya min 1. Nah, ternyata kan gini ya. Nah, nanti jadi plus nih. Ditambah Y min B. Nah, kalau ini kan langsung aja Y min 2 ya. Kuadrat sama dengan 3 akar 2 kuadrat nih. Nah, sekarang kita X min dikali min plus. Berarti X plus 1 kuadrat ya. Ditambah y min 2 kuadrat sama dengan, nah ini 3 kuadrat itu 9, akar 2 kuadrat itu 2. Nah, jadi kita peroleh x plus 1 kuadrat plus y min 2 kuadrat sama dengan 18. Nah, ini adalah persamaan lingkarannya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, semoga sampai sini masih paham teman-teman. Ingat kata kuncinya adalah jenis persamaan lingkaran, apakah dia pusatnya 0,0 atau A, B. Kita lanjut. Panjang jari-jari lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 4x min 6y min 3 sama dengan 0 adalah. Nah, kalau kita lihat dari bentuk persamaan lingkarannya, ini sudah masuk ke bentuk umum ya. Kalau misalkan bentuk umum itu apa sih? X kuadrat ya plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umum persamaan lingkarannya. Nah, kalau di sini kita mencari jari-jari lingkaran, teman-teman. Nah, apa sih rumusnya? Rumusnya itu ternyata ya kalau misalkan bentuk umumnya seperti ini adalah R sama dengan akar ya 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Nah, sekarang mana A, mana B, mana C-nya? Oke, kita identifikasi dulu teman-teman. Ini yang A ya, karena kan X kuadrat plus Y kuadrat plus AX. Nah, berarti A-nya adalah min 4. Kemudian B-nya itu min 6 dan C-nya itu adalah min 3. Oke, sekarang tinggal kita substitusikan aja. R sama dengan akar 1/4 dikali min 4 kuadrat ya.
kemudian ditambah 1/4 dikali min 6 kuadrat ya, dikurangi C-nya, min 3. Nah, kayak gini teman-teman. Semoga masih teliti ya. Nah, R sama dengan akar ya, 1/4, 4 kuadrat itu 16 ya. Oke, kita simpan dulu ya. Ditambah 1/4, min 6 kuadrat itu 36 kan. Ditambah 3. Nah, sehingga R-nya kita peroleh akar 16 dibagi 4 itu 4 ya kan. Ditambah 36 bagi 4, 9. Tambah 3. Nah, jadi R-nya berapa sih? R-nya itu 16. Nah, akar dari 16 itu 4, teman-teman. Nah, jadi jari-jari persamaan lingkaran berikut adalah 4 satuan. Jawaban yang tepat adalah yang D, teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Titik pusat lingkaran. Nah, sekarang titik pusat lingkaran ya. Kalau tadi adalah jari-jarinya dengan bentuk umumnya masih sama, ini juga masih bentuk umum ya. Berarti kalau misalkan bentuk umumnya yang tadi ya, yang tadi sudah kita tahu seperti ini, teman-teman biar sekaligus hafal juga ya. Nah, berarti min setengah A ya, koma min setengah B. Nah, ini untuk mendapatkan titik pusatnya ya, A, B. Nah, seperti itu. Tinggal kita identifikasi dulu ya A-nya mana. A-nya min 4, B-nya 6, C-nya 10. Oh, C-nya nggak perlu ya. Oke, berarti kita langsung aja nih tulisin substitusi aja ya. Min setengah dikali min 4, koma min setengah dikali B-nya 6 ya. Oke. Nah, sehingga kita peroleh min setengah dikali min 4, hasilnya 2 ya. Kemudian min setengah dikali 6 itu min 3. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, teman-teman ya. Semoga sampai sini masih paham ya, karena kan memang kita base-nya itu aljabar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di perhitungan kuadrat, perpangkatan, kemudian akar itu lancar, insya Allah teman-teman bisa. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Persamaan lingkaran dengan pusat min 4,2 dan menyinggung sumbu Y adalah. Oke, baik. Kalau kita menemukan soal seperti ini, gimana caranya teman-teman? Ya, bolehlah kita sebagai ilustrasi, kita gambarkan dulu persamaan lingkarannya ya. Oke. Di sini ada sumbu X ya. Kemudian kalau ke atas ke bawah ini adalah sumbu Y. Nah, katakanlah min 4,2 itu adanya di sini ya, min 4,2. Nah, berarti di sini nih pusatnya nih. Min 4,2. Nah, kemudian lingkaran tersebut menyinggung sumbu Y. Berarti kalau menyinggung itu dempet ya kan. Nah, misalkan saya gambarkan ini pusatnya berarti gini ya. Nah, seperti itu. Ini pusatnya ya. Anggapnya lurus teman-teman ya. Nah, ternyata dia kalau kita sejajarin itu nih, ini kan R ya. Ini R ya. Nah, kalau ini R berarti dia sumbu X-nya dong, ya kan? Sejajar sumbu X-nya nih. Ini kan sumbu X nih. Nah, berarti dia sejajar sumbu X. Nah, X-nya itu tadi kan di sini min 4, terus ini Y-nya 2. Nah, berarti R-nya adalah min 4. Nah, kalau R itu kan adalah satuan jarak ya. Jadi nggak punya nilai plus atau negatif, sehingga R-nya 4, teman-teman. Nah, sekarang bisa kita substitusi ke persamaan lingkarannya. Ini kan pusatnya A, B ya. Pusatnya A, B. Nah, berarti X min A kuadrat ya, tadi rumusnya, plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih R kuadratnya, atau jari-jarinya udah tahu nih. Berarti kita substitusi X min 4 ya, kuadrat, ditambah Y-nya min B min 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Tadi R-nya kita peroleh adalah 4 ya. Oke, berarti 4 kuadrat teman-teman. Sehingga kita turunkan X plus 4 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 16. Nah, setelah ini, kalau tadi kan nggak dijabarkan ya, sekarang kita jabarkan coba sesuai dengan pilihan gandanya. X pangkat 2 ditambah 2 dikali X dikali 4, 8X. Ditambah 4 dikuadratin 16. Nah, ini untuk yang X plus 4 kuadrat. Sekarang yang Y min 2, Y kuadrat, 2 dikali Y, 2Y, dikali min 2, min 4Y.
plus 4 ya, sama dengan 16. Nah, kalau kita temuin nih yang kiri sama kanan, berarti kita gabungin nih x kuadrat sama y kuadratnya biar jadi persamaan lingkaran. Oke. Kemudian x-nya, kemudian y-nya. Nah, terakhir baru konstanta. 16 tambah 4. Yang ininya kita pindahin ke kiri aja deh, berarti min 16 sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita tulis ulang, x kuadrat plus y kuadrat plus 8x min 4y plus 4 sama dengan 0. Nah, jadi inilah persamaan lingkaran dengan pusat min 4,2 dan menyinggung sumbu y. Nah, jadi jawaban yang tepat apa teman-teman? Yang B. Oke. Semoga sampai sini teman-teman masih paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Persamaan lingkaran dengan pusat 1,2 dan menyinggung garis y sama dengan x adalah. Nah, soal ini masih sama seperti soal sebelumnya, yaitu soal tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, kita kan di sini taunya pusatnya aja teman-teman ya. Pusat A, B-nya berarti 1,2, berarti A-nya 1, B-nya 2. Kemudian menyinggung garis y sama dengan x. Nah, kalau tadi kita memperoleh R-nya dengan cara sejajar ya dengan sumbu x. Jadi kalau menyinggung sumbu y, R-nya itu adalah sumbu x-nya ya kan. Koordinat absis ya, x. Nah, kemudian kalau dia menyinggung garis y sama dengan x, seperti apa sih? Nah, kita gambarkan terlebih dahulu teman-teman ya, agar tahu ya cara penentuan R-nya. Ini ada sumbu y, ini sumbu x. Kemudian tadi katakanlah titik pusatnya itu ada di 1,2 ya. Berarti kira-kira di sini ya, ini 2. Nah, ini titik P-nya ya. Nah, kemudian dia bersinggungan dengan garis y sama dengan x. Nah, kan garis y sama dengan x seperti ini teman-teman ya. Y sama dengan x. Nah, berarti kita gambarkan lingkarannya nih. Nah, oke, kurang anggap aja lingkaran ya teman-teman. Nah, seperti ini ya lingkarannya ya. Nah, dia bersinggungan nih, berarti jarak antara titik ke garis. Nah, jarak dari titik ke garis berarti jarak titik P ke garis Y sama dengan X itu adalah R ya teman-teman ya. Nah, itu R-nya. Nah, rumusnya seperti apa sih jarak dari titik ke garis? Nah, kita kan sudah review ya di video awal. Kalau teman-teman belum nonton, silahkan tonton dulu videonya. Nah, rumus dari jarak dari titik ke garis yaitu D ya, D atau distance ya bahasa Inggrisnya, itu adalah mutlak AX plus BY plus C ya. Dibagi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini rumusnya. Nah, mana A, mana B, mana C-nya sih? Nah, kalau kita lihat di sini garis Y sama dengan X. Nah, kan kalau misalkan garis itu persamaan umumnya adalah apa? AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kita ubah dulu nih ke bentuk umumnya. Berarti dia jadinya X min Y sama dengan 0. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti A-nya itu 1 ya. Karena kan nggak ditulis koefisien 1, A-nya 1, B-nya min 1. Oke. C-nya ada nggak? C-nya nggak ada ya. Nah, kemudian X-nya. X-nya itu tadi titik P, A, B. Nah, titik P itu tadi 1,2. Berarti X-nya 1, Y-nya 2. Oke. Nah, sekarang kita substitusi teman-teman, siap? Nah, sama dengan mutlak ya. Kenapa harus dimutlakin? Karena jarak itu nggak ada nilai positif atau negatifnya ya. Nah, sekarang A-nya 1 ya, X-nya 1 juga, ditambah B-nya min 1. Kemudian Y-nya itu 2. C-nya ada nggak? C-nya 0 ya. Dibagi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat, berarti 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Nah, berarti kalau kita lihat mutlak 1 kali 1 1 min 2 ya, tambah 0 mutlak, kemudian akar 1 tambah 1 ya enggak. Nah, sehingga kita peroleh D-nya adalah
min 1 dimutlakin ya jadi 1 nanti akar 2. Berarti setengah akar 2 aja D-nya ya. Nah, berarti dengan kata lain D sama dengan R sama dengan setengah akar 2. Nah, baru setelah ini kita ingat teman-teman, tadi rumus persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R itu adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Berarti kita substitusi nih langsung nih. X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan setengah akar 2 kuadrat. Oke, semoga sampai sini masih paham ya dan teliti pastinya. Kita jabarin X kuadrat min 2X plus 1 ditambah Y kuadrat min 4Y ya plus 4 sama dengan setengah dikuadratin 1/4 dikali 2. Oke, sampai sini semoga paham. Nah, per tengah dikuadratin 1/4 akar 2 dikuadratin 2. Nah, berarti X kuadrat kita ketemuin sama Y kuadrat, terus min 2X min 4Y plus 5 ya, 1 tambah 4, 5 sama dengan 1/4 dikali 2 setengah ya. Oke, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X dikurangi 4Y tambah 5 dikurangi 0,5 ya. Karena kan setengah itu 0,5 kalau desimal sama dengan 0. Nah, berarti hasilnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y plus 4,5 sama dengan 0. Nah, jadi jawaban yang tepat apa teman-teman? Jawaban yang tepat adalah min 2X min 4Y plus 4, yang B ya. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Persamaan lingkaran dengan pusat min 2,5 dan jari-jari 6. Nah, ini persamaan lingkaran dengan pusatnya A, B dan jari-jari R ya. Berarti rumusnya kita harusnya sih udah hafal teman-teman ya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, tinggal kita identifikasi dulu nih, mana A-nya, mana B-nya. Berarti A-nya itu min 2, B-nya itu 5, kemudian ini adalah R-nya ya. Nah, tinggal kita substitusi, berarti X min A-nya min 2, oke, kuadrat ditambah Y min B-nya 5 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Nah, kita jabarin deh, X plus 2 kuadrat ya ditambah Y min 5 kuadrat sama dengan 36. Nah, kita jabarin berarti X kuadrat plus 4X plus 4 ditambah Y kuadrat min 10Y plus 25 sama dengan 36. Nah, semoga teman-teman sudah terbiasa juga ya menghitung aljabar perpangkatan 2, 3 dan seterusnya. Jadi semoga kita bisa paham dengan cara-cara yang efisien ya teman-teman. Jadi nggak perlu dijabarin X plus 2 kuadrat adalah X plus 2 dikali X plus 2 gitu ya. Nah, berarti kita temuin ini X kuadrat plus Y kuadrat ya ditambah 4X dikurang 10Y, 4 tambah 25 itu 29 sama dengan 36. Kalau kita tarik semua ke ruas kiri, berarti X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 10Y min 7 sama dengan 0. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B teman-teman ya. Oke. Semoga paham dan kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Persamaan lingkaran dengan jari-jari 2 dan menyinggung sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Nah, ini masih sama seperti soal yang sebelumnya tadi ya. Kita ilustrasikan dulu teman-teman. Ilustrasikan. Nah, R-nya 2. Berarti R-nya 2 nanti. Tapi dia menyinggung sumbu X positif, Y negatif. Nah, itu adanya di kuadran mana teman-teman? Kalau ini X, ini Y. X positif, berarti ini X positif. Ini Y positif.
ini X negatif, kemudian yang ke bawah itu Y negatif. Berarti adanya di sini teman-teman ya. Dia menyinggung sumbu X dan sumbu Y. X positif dan Y negatif. Berarti seperti ini teman-teman. Ops. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Dia jadi, nah seperti ini. Pusatnya itu menyinggung sumbu X dan sumbu Y. X positif dan Y negatif. Kalau jari-jarinya 2 ya, jari-jarinya 2, berarti dia ternyata X-nya itu 2, Y-nya 2 dong berarti. Nah, berarti 2,2. Oke. Nah, ini min 2 kan. Nah, tapi kan karena misalkan kemudian Y-nya itu min 2, ya enggak? Nah, sehingga kita peroleh pusatnya adalah 2, min 2, teman-teman. Nah, kan karena jari-jarinya tuh sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y gitu ya. Nah, berarti kalau udah tahu A, B-nya, R-nya tahu, berarti tinggal kita substitusi aja ya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita substitusi X min A-nya 2 ya. Kemudian ditambah Y min B, B-nya min 2. Oke, sama dengan R kuadrat tadi 2 ya, 2 kuadrat. Berarti X min 2 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang A, teman-teman ya. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 6Y plus 49 sama dengan 0. Menyinggung sumbu X untuk A sama dengan, nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, tadi kan menyinggung sumbu X ya. Kita pasti nanti arahnya ke persamaan kuadrat, teman-teman. Seperti biasa kita ilustrasikan dulu ya. Di sini ada sumbu X, sumbu Y. Nah, kemudian persamaan lingkaran itu menyinggung sumbu X untuk A sama dengan, nah, berarti katakanlah dia pusatnya di sini, teman-teman ya. Pusatnya A, B. Kita belum tahu titiknya apa. Nah, kemudian kita gambarkan lingkaran dan dia menyinggung sumbu X. Nah, berarti kalau menyinggung sumbu X, dia sejajar dengan apa, teman-teman? Sejajar dengan sumbu Y-nya ya. Oke. Nah, ini jari-jarinya nih. Nah, berarti dia sejajar dengan sumbu Y-nya. Ini R-nya nih. Nah, berarti R sama dengan B ya. Kita lihat dulu deh pusatnya itu. Pusatnya A, B. Kalau misalkan bentuk umum itu rumusnya min setengah A, min setengah B. Nah, di sini misalkan A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Ya kan? Nah, berarti min setengah A. Min setengah A itu berarti jadinya min setengah dikali min 2A. Kemudian B-nya itu min setengah dikali 6 ya. Udah jelas. Nah, jadi hasilnya A, min 3. Nah, pusat absisnya itu belum diketahui A-nya ya. Absis itu sama dengan A, ordinatnya min 3. Jadi R, B-nya itu kan, B-nya itu min 3. Sedemikian sehingga berarti R-nya itu 3 ya. Nah, R itu kan nggak ada plus minus, yang penting angkanya, nilainya 3. Yes. Untuk mencari absisnya A ya, berarti kita gunakan rumus R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi C. Nah, kita tulis akar A kuadrat ya, karena kan A-nya belum ketahuan. B-nya itu, tadi berapa B-nya teman-teman? Min 3 ya, min 3 kuadrat dikurangi C-nya itu 49.
Nah, R kuadratnya berarti tadi 3 ya, R-nya 3. Nah, sekarang kita kuadratkan ya kedua ruas agar akarnya hilang menjadi 9 sama dengan akar kuadrat A kuadrat plus 9 min 49. Nah, sekarang berarti kita pindahkan ke ruas kiri semua yang konstanta. Ini bisa kita coret habis sehingga 49 sama dengan A kuadrat. A sama dengan akar 49 sama dengan 7. Nah, kita bisa menentukan A-nya adalah 7 teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Persamaan lingkaran dengan pusat 2,3 dan melalui 5,-1 adalah. Nah, sekarang beda lagi teman-teman ya. Tapi konsep pasti sama. Persamaan lingkaran pusatnya A, B. Berarti kalau pusatnya A, B, A-nya 2, B-nya 3. Nah, R-nya udah ketahuan belum? R-nya belum nih. Cara mencari R-nya gimana? Oke, seperti biasa, kita ilustrasikan dulu nih. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, pusatnya 2,3. Katakanlah mungkin di sini 2 ya, di sini 3. Nah, berarti ini adalah pusatnya nih. Kemudian melalui 5,-1. Oke, 5 di sini. Kemudian 1 di sini kali ya. Nah, oke, sorry. 5,-1 berarti adanya di bawah. Nah, berarti dia di sini nih. Nah, dia melewati, berarti dia pada lingkaran ya. Nah, seperti ini. Berarti kalau misalkan anggap aja ini titik pusat teman-teman ya, gambarnya nggak bagus. Nah, ini ya berarti R-nya dong. Nah, cara nyari dari jarak dari titik yang satu ke titik yang lain atau jarak antara dua titik itu rumusnya apa teman-teman? R sama dengan akar akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Berarti R sama dengan akar X2-nya. Oke, tadi kan kalau pusatnya itu 2,3, kemudian titik yang ini adalah 5,-1. Berarti ini X1 Y1-nya ya di atas. Kemudian yang kedua tuh X2 Y2-nya. Nah, X2-nya itu 5. Oke, dikurangi X1-nya 2 kuadrat ditambah Y2 min 1, Y1-nya min 3 kuadrat sama dengan R akar 3 kuadrat plus min 4 kuadrat. R sama dengan akar 9 plus 16 sama dengan akar 25 ya. Nah, berarti R-nya adalah 5. Nah, setelah udah kita tahu R-nya 5, tinggal kita substitusi ke persamaan lingkarannya yang udah kita tahu teman-teman ya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti kalau kita substitusi, A-nya itu 2, berarti X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ya. Berarti kalau dijabarin X kuadrat min 4X plus 4 ditambah Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 25. Kita jabarin lagi, kita ketemuin ya berarti ya. X kuadrat dengan Y kuadrat, kemudian min 4X, kemudian yang variabel Y-nya, konstantanya 13 ya, 4 tambah 9 sama dengan 25. Kita pindahkan ke ruas kiri semua ya, menjadi sama dengan 0 nanti. X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 6Y 13 dikurangi 25 itu berapa teman-teman? Min 12 sama dengan 0. Nah, selesai. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Nanti bisa dilanjutkan lagi di part keduanya. Semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.